Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia, faktor penyebab kelangkaan, dan pencegahan kelangkaan sumber daya manusia. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Kalau berdasarkan ilmu ekonomi, kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk mengartikan adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan dibagi menjadi beberapa jenis agar mudah dikenali. Berikut adalah beberapa jenisnya. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Adapun contoh macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau segala hal yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan primer berdampak langsung pada kesejahteraan hidup manusia. Umumnya, kebutuhan primer berupa hal-hal fisik minim yang perlu dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Contoh macam-macam kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang boleh didapatkan usai kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya untuk melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Contohnya adalah kipas angin, kulkas, dan lainnya. Contoh macam-macam kebutuhan manusia yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya berkaitan dengan peningkatan status sosial. Oleh sebab itu, umumnya kebutuhan ini terpenuhi oleh orang-orang berpenghasilan tinggi. Adapun contohnya adalah perhiasan, mobil, villa, dan sebagainya. Contoh macam-macam kebutuhan manusia yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu berkaitan dengan waktu pemenuhannya, bisa sangat mendesak atau tidak. Di antaranya adalah A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Sebagai contoh, saat haus dan lapar. Untuk mengatasinya, Anda harus minum atau makan. B. Kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang berarti tidak bersifat segera. Kebutuhan ini berfungsi untuk menjaga atau memberi ancang-ancang demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Contohnya adalah tabungan. C. Kebutuhan tidak terduga. Sesuai dengan namanya, kebutuhan tidak terduga terjadi secara tiba-tiba atau di luar rencana dan harus segera dipenuhi. Contohnya adalah saat Anda sakit, maka harus segera mendapatkan penanganan khusus, misalnya dirawat dan diberi obat. D. Kebutuhan sepanjang waktu. Pemenuhan kebutuhan ini tidak terbatas, artinya bisa terus dipenuhi hingga batas tertentu. Contohnya adalah kebutuhan akan mempelajari ilmu baru. Adapun faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, rendahnya kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Yang keempat, terjadinya bencana alam dan pandemi. Yang kelima, perkembangan teknologi. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah. Adapun cara mengatasi penyebab kelangkaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Yang ketiga, memperbanyak sosialisasi. Yang keempat, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kelima, meminimalkan sumber daya yang tidak terbarukan. Yang keenam, menggunakan teknologi yang tepat guna. Dan yang ketujuh, mencari alternatif sumber daya pengganti. Sekian video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dari kami. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.